ada berapa orang? Siapa dan siapa? Oke, di hari ini kita akan belajar materi baru. Di buku paket kalian ada yakni bab dampak sosial informatika. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu bisa tolong membantu kelas. Materinya adalah dampak sosial informatika. Apa sih yang dimaksud nanti dampak sosial informatika? Isinya apa aja? Mari kita simak. Yang pertama, ibu mau nanya dulu ke kalian. Biasanya kalau bangun tidur lebih pilih scrolling HP atau langsung ke kamar mandi, wudhu, sholat subuh, mandi, mengaji. Ngaji keren. Siapa yang scrolling HP sukanya? Bangun tidur yang dibuka TikToknya, Instagramnya. Lebih sering buka HP atau langsung kamar mandi? Biasanya langsung buka HP ya berarti. Tapi di sini semua punya HP? Punya ya. Sehari-hari dipakai apa HP-nya? Main game. Galau main game. Terus apa biasanya? Informasi. Apa? Apalagi tuh saya HP dipakai apa lagi? Chattingan. Sama temannya. Sama ibunya. Oke, di awal pembelajaran ini ibu akan kita akan sedikit ice breaking sekaligus ada beberapa pertanyaan. Ini adalah konteksnya pernah atau tidak pernah dan ada pernyataannya ini ya. Contohnya saya menggunakan HP lebih dari 3 jam sehari. Nah, nanti yang merasa dirinya seperti ini kasih jempolnya ke atas begini. Tapi kalau nggak merasa tidak pernah, kasih jempolnya ke bawah. Bisa? Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Oke, yang pertama udah siap? Pernah atau tidak pernah kalian menggunakan HP kalian lebih dari 3 jam sehari? Mana jempolnya? Mau lihat mana jempolnya? Mana jempolnya? Semua yang begini kenapa yang begini? Begini. Oke, semuanya berarti selalu main HP ya di setiap harinya. Dari pakai main game pasti lebih sering main game. Yang kedua, pernah atau tidak pernah kalian belajar menggunakan bantuan internet? Nah, semuanya pasti pernah. Yang ketiga, pernah atau tidak pernah kalian terganggu saat Assalamualaikum belajar? warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu Bapak Ibu guru di kelas. Mohon HP untuk kelas 9 karena tryout ditunda nanti siang, silakan HP dikembalikan lagi di ruang TU. Sekali lagi untuk HP yang ada di kelas yang tidak digunakan dalam pembelajaran, silakan dikumpulkan ke TU. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya, pernah atau tidak pernah kalian lagi belajar nih, tiba-tiba keganggu sama HP-nya karena temennya ngechat, atau tiba-tiba pengen main game aja, atau tiba-tiba pengen tiktokan aja. Pernah atau nggak pernah? Pernah ya? Enggak ya? Berarti yang nggak pernah itu kalau belajar ya belajar ya? HP-nya disimpan. Gimana? Kakak begini tadi.
Oke. Yang selanjutnya, setuju atau tidak setuju, gantian. Nah, tadi kan udah begini. Kalau yang setuju berdiri, kalau yang nggak setuju tetap duduk. Kalau yang netral setengah berdiri. Gimana tuh Mas? Kalau yang setuju berdiri, kalau yang nggak setuju duduk, kalau yang netral yang nggak tahu misalnya setengah duduk, setengah berdiri. Setengah berdiri ya. Oke, yang pertama, setuju atau tidak setuju? Teknologi selalu membawa dampak atau pengaruh positif ke kalian. Setuju. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Setuju. Oke, aku mau tanya Akadem, kenapa setuju? Keren banget, tepuk tangan buat tadi teknologi selalu membawa dampak positif karena bisa memberikan kita informasi kan dari seluruh dunia. Jadi yang nggak setuju siapa? Yang di belakang kan? Nggak setuju kan? Kamu nggak setuju ya? Kenapa tidak setuju? Alex? Karena kalau lihat kan gitu biasanya selalu kalau selalu saya masih setuju karena HP itu kan teknologi itu kan pasti ada buruknya. Jadi kalau selalu nggak juga buruk. Karena banyak juga teknologi yang malah membawa dampak negatif karena dan bisa digunakan. Tapi kalau pertanyaan teknologi pasti membawa, cuman kalau selalu Tepuk tangan untuk Jadi benar ya yang mengatakan yang setuju juga tidak sepenuhnya salah, bisa jadi tidak sepenuhnya salah karena teknologi juga membawa dampak positif. Salah satunya tadi yang dikatakan benar kalau mau memberikan mudah untuk kita mendapatkan informasi gitu ya. Bahkan dari segala dunia tanpa kita harus mendatangi tempatnya. Tapi juga benar yang dikatakan Ale, kalau misalkan dikatakan apakah teknologi selalu membawa dampak positif, sepertinya tidak selalu gitu ya, karena ada dampak-dampak negatif yang nantinya juga kita akan bahas tentang teknologi. Yang kedua, setuju atau tidak setuju belajar lebih mudah dengan internet? Ayo, yang berdiri yang duduk, semua ya, semua sepakat kalau belajarnya lebih mudah dengan internet. Sepakat. Kalau misalkan tanpa internet, gimana belajarnya emangnya? Susah. Sampai ketik. Ada kesulitan tapi masih bisa. Menurutmu gimana? Belajar lebih mudah dengan internet. Kalau nggak pakai internet, menurutmu gimana belajarnya? Tapi lebih mudah pakai internet ya. Oke, duduk semuanya. Yang ketiga, setuju atau tidak setuju media sosial atau sosial media kayak Instagram, TikTok, barangkali ada yang masih punya Facebook kayak gitu, lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Banyak yang tidak setuju. Ada yang setuju? Tidak tahu. Kau merasa netral? Kenapa netral? Soalnya nggak tahu. Oke, masih belum tahu. Ada yang mau berpendapat?
tergantung orangnya. Kenapa sih kalau tergantung orangnya? Oke. Tepuk tangan buat siapa? Oke, kata Brian tadi tergantung orangnya. Kalau misalkan orangnya punya niat buruk gitu ya, pakai media sosial, ya bisa jadi emang lebih banyak merugikannya daripada menguntungkannya dan sebaliknya. Oke, nah hari ini kita belajarnya untuk apa sih gitu ya tujuannya? Pertama, untuk agar kalian nanti bisa mengidentifikasi teknologi TIK atau teknologi informasi dan komunikasi yang berperan dalam kasus nyata atau yang ada di kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian harapannya nanti kalian bisa menjelaskan dampak positif dan juga negatif dari penggunaan teknologi di masyarakat dan juga menentukan solusi ataupun rekomendasi bijak berdasarkan analisis kasus. Jadi nanti kalian akan ada kegiatan berkelompok. Oke, sebelumnya itu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu teknologi gitu ya. Mungkin kalian sudah sering mendengar apa itu teknologi. Jadi teknologi itu segala bentuk alat ataupun metode ataupun juga sistem yang diciptakan oleh manusia gitu ya. Pasti ya manusia yang bisa menciptakan itu semua untuk tujuannya apa? Untuk mempermudah pekerjaan manusia itu sendiri dan memenuhi kebutuhan hidup. Baju kalian ini teknologi atau enggak menurut kalian? Bukan. Bukan? Kenapa? Karena tidak. Teknologi itu identiknya sama listrik. Oke, ada yang punya pendapat lain? Sepatu kalian tuh teknologi atau bukan? Iya, Win jawab ya. Kenapa ya? Oke, sepatu adalah alat yang diciptakan manusia juga. Oke, yang lebih tepat jawabannya adalah tadi ya kata Win gitu ya. Kenapa baju kalian, sepatu kalian itu masuk sebagai teknologi? Karena ya sepatu, baju kalian ataupun tas itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Kalau misalkan sekarang nggak ada baju, berarti gimana? Kayak manusia berubah dulu kan nggak pakai baju ya. Terus seiring perkembangan zaman diciptakan baju untuk melindungi tubuh kalian, diciptakan sepatu untuk melindungi kaki-kaki kalian. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang teknologi aja, berarti teknologi nggak selalu tentang suatu hal yang elektronik atau yang listrik aja kata teman kalian ya. Kayak kipas ataupun handphone. Mungkin kalian sering mendengar istilah teknologi itu pasti yang kebayang apa? Laptop gitu ya, komputer, HP gitu. Nah, kalian perlu paham kalau misalkan yang disebut teknologi itu nggak selalu itu. Tapi kalau misalkan kita ngomong teknologi, informasi dan juga komunikasi, teknologi informasi dan komunikasi, nah itu mungkin baru yang sedikit mirip ya sama yang dikatakan teman kalian belakang tadi yang mungkin ada elektroniknya gitu, barang-barang elektronik yang gunanya apa? Mengolah informasi, menyimpan data, terus mengirimkan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Contohnya HP ya, tuh HP, terus internet ya, laptop. Nah itu baru teknologi informasi komunikasi. Jadi paham bedanya teknologi sama teknologi informasi komunikasi atau kita singkat aja TIK. Hah? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Gak ada. Kalau nggak ada, kita akan
seiring hidup kita tanpa adanya teknologi, mungkin rasanya bakal kayak hidup di zaman purba kali ya, dimana masa itu belum ada yang namanya teknologi sosial. Beruntung seiring dengan perkembangan zaman, teknologi terus berkembang hingga memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Gak bisa dipungkiri bahwa saat ini teknologi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi adalah salah satu elemen kunci untuk kelangsungan hidup manusia karena bisa membuat hidup kita jadi lebih baik dan lebih mudah untuk dijalani. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kehadiran teknologi benar-benar penting banget dan membantu kita tetap bisa berkomunikasi dan bekerja dengan lancar. Saat ini, perkembangan teknologi sebagai negara berkembang, Indonesia juga turut merasakan dampak dari kemajuan teknologi ini. Kira-kira teknologi apa aja sih yang sedang berkembang saat ini? Apa aja ya dampak yang bisa kita rasain dari kemajuan teknologi? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita bahas di video kali ini. Jangan lupa like dan share dulu video ini, selain itu subscribe dan aktifin bel biar nggak ketinggalan kalau ada video baru. Seperti yang udah disebutkan sebelumnya, teknologi udah sangat mempengaruhi berbagai segi kehidupan. Di banyak bidang, perkembangannya juga semakin pesat loh. Beberapa bidang yang perkembangan teknologinya semakin pesat antara lain adalah informasi dan komunikasi, kesehatan, serta pendidikan. Dunia informasi dan komunikasi, siapa sih orang yang bisa lepas dari ketergantungan pada teknologi? Kayaknya hampir nggak ada deh. Komunikasi yang dulunya membutuhkan waktu yang lama dalam penyampaiannya, seperti pakai surat, sekarang segalanya menjadi sangat cepat dan seakan tanpa jarak karena adanya teknologi ini. Contoh teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu adalah smartphone dan internet. Kalau dibandingin dengan 5 tahun yang lalu aja, smartphone yang ada di masa sekarang udah makin canggih. Yang kadang kita aja nggak kepikiran kalau teknologi itu bakal umum dipakai. Selain itu, adanya internet juga mendukung proses komunikasi dan pertukaran informasi yang kita lakuin. Bahkan pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Selain di bidang komunikasi dan informasi, teknologi juga semakin berkembang di bidang kesehatan. Salah satu terobosan penting di bidang teknologi kesehatan adalah telemedicine. Inovasi telemedicine adalah praktik pelayanan kesehatan dengan menggunakan perangkat komunikasi audio, visual, dan data untuk kepentingan konsultasi, diagnosis, perawatan, serta pengobatan. Teknologi ini memungkinkan pasien untuk bisa berkonsultasi dengan dokter tanpa tatap muka, berbagi informasi kesehatan, memesan dan membeli obat, sampai mendapatkan data kesehatan tanpa harus pergi ke rumah sakit, hanya menggunakan sebuah aplikasi. Teknologi kesehatan di Indonesia terlihat semakin berkembang dengan munculnya rekam medis, persiapan elektronik, serta bermunculannya perusahaan dan rumah sakit yang menawarkan jasa telemedicine kepada masyarakat. Berbagai macam penemuan teknologi canggih di bidang kesehatan ini bertujuan untuk mempermudah kebutuhan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi di bidang kesehatan ini diharapkan bisa memangkas biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Perkembangan teknologi juga terjadi di bidang pendidikan. Salah satu terobosan teknologi dalam bidang ini adalah teleeducation atau e-learning. Teleeducation atau e-learning adalah proses belajar di mana siswa menerima instruksi melalui internet, misalnya dalam bentuk video. Di masa pandemi ini, seluruh masyarakat, termasuk tenaga pengajar, siswa, dan juga orang tua dituntut untuk lebih melek teknologi. Gak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini telah memaksa perkembangan kemajuan teknologi di sektor pendidikan, karena proses belajar mengajar harus dilakukan dari jarak jauh. Teknologi yang mendukung proses pembelajaran jarak jauh itu sendiri adalah internet dan aplikasi telekonferensi. Dengan teknologi ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan tanpa tatap muka dan kontak fisik. Selain itu, dalam dunia pendidikan saat ini, sudah terdapat aplikasi belajar online yang bisa menyediakan berbagai materi pelajaran sekolah dalam bentuk video pembelajaran. Aplikasi tersebut diharapkan bisa membantu mencerdaskan anak bangsa. Kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat pastinya akan mengubah gaya hidup kita. Dan seperti yang sudah dibahas sebelumnya, teknologi bisa mempermudah hidup kita secara umum. Tapi perkembangan teknologi itu kayak pedang bermata dua. Artinya, walaupun ada banyak banget dampak positifnya, ada juga beberapa dampak negatif dari perkembangan teknologi ini kalau kita nggak bisa menyikapinya dengan bijak. Kira-kira apa aja sih dampak dari perkembangan teknologi? Nah, dampak positifnya itu antara lain, pertama, teknologi bisa menghubungkan orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki dampak global. Artinya, saat ini kita udah nggak punya keterbatasan jarak untuk berkomunikasi dengan orang lain seperti dulu. Bahkan nggak terbatas antar kota dan antar wilayah aja. Komunikasi saat ini bisa terjalin ke semua orang yang ada di seluruh dunia. Selain itu, kita bisa terhubung dengan cepat bahkan dalam hitungan detik aja.
membuat penyebaran informasi terjadi dengan cepat dan real time. Apa yang terjadi detik ini di belahan bumi lain bisa secara langsung kita ketahui saat ini juga. Salah satu sarana kita untuk mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia adalah media sosial. Perkembangan media sosial saat ini juga semakin pesat. Berbagai macam jenis media sosial bisa kita manfaatkan untuk mencari berbagai informasi. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, teknologi di bidang pendidikan selalu mengalami kemajuan. Bahkan sebelum adanya e-learning, teknologi seperti smartboard dan proyektor sudah diintegrasikan ke dalam ruang kelas untuk meningkatkan pengalaman belajar bagi siswa. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi yang pesat juga mendukung kemajuan dunia pendidikan. Saat ini, masyarakat yang tinggal di pelosok atau desa-desa terpencil juga bisa menikmati internet. Maka dari itu, informasi yang mereka dapat saat ini sudah bergantung pada buku aja. Melalui internet, para siswa bisa mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan yang baru dengan sangat mudah dan cepat. Nah, itu dia dampak positif dari kemajuan teknologi. Kalau dampak negatifnya itu antara lain, pertama, teknologi bisa mengurangi interaksi sosial secara langsung antar manusia. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita cenderung lebih sering terhubung dengan kerabat secara virtual daripada menghabiskan waktu bersama secara langsung. Seperti yang dikatakan Lisa Price, Direktur Asosiasi Layanan Sekolah dari American Speech Language Hearing Association, keterampilan komunikasi sosial semakin terancam karena penggunaan teknologi yang berlebihan. Kedua, munculnya kejahatan-kejahatan di internet. Kejahatan-kejahatan di internet bisa berupa cyberbullying, penyebaran konten pornografi, penipuan, plagiarisme, dan penyebaran berita hoax. Kejahatan-kejahatan tersebut bisa terjadi kalau kita nggak bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan-kejahatan itu tidak sepele dan cukup berbahaya karena berpotensi merusak generasi bangsa dan bahkan memecah belah persatuan. Ketiga, menurut American Automatic Association, penggunaan teknologi komputer, tablet, dan juga handphone dalam waktu yang lama bisa menyebabkan digital eye strain. Digital eye strain adalah sebuah istilah untuk ukuran gejala yang berhubungan dengan gangguan mata akibat penggunaan teknologi yang tadi disebutkan sebelumnya. Ternyata dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi itu cukup serius ya. Makanya kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Jangan sampai kita mendapatkan lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Terus gimana sih cara memanfaatkan teknologi dengan bijak? Walaupun kecanggihan teknologi udah sayangnya dimanfaatin untuk kehidupan sehari-hari, kamu juga perlu menyesuaikan penggunaan teknologi dengan kebutuhanmu. Dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kamu bisa membatasi penggunaan gadget yang berlebihan dan cuma menggunakannya untuk hal yang positif. Gunakan gadgetmu untuk mencari informasi-informasi yang bermanfaat serta ilmu pengetahuan, bukan untuk menonton video-video terlarang dan sebagainya. Mengetahui dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi itu penting banget supaya kita nggak terjerumus ke dalam dampak negatifnya. Dari waktu ke waktu, teknologi pasti akan terus berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. Maka dari itu, yuk jadi bangsa Indonesia yang cerdas dalam menghadapi kemajuan teknologi. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke Oke, dari video tadi ada yang bisa menyampaikan sedikit apa yang sudah didapat dari videonya? Dari bawah tangan? Tadi ada dampak positif sama dampak negatif. Apa dampak positifnya? Salah satunya? Interaksi. Berinteraksi dengan orang lain bisa lebih mudah. Terus kalau dampak negatifnya? Kurangnya sosialisasi. Oke, ini tadi ya pengaruh TIK di kehidupan dan juga dampak positifnya ini. Yang pertama tadi kan ada konektivitas global contohnya, atau terhubung sama orang-orang lain dengan mudah. Dengan pakai apa? Internet. Biasanya pakai apa? Kalau di WhatsApp tuh, kalau nelpon pakai apa? Biar kalian tahu wajahnya. Video call. Video call. Nah itu tadi video call contohnya. Terus pernah pakai Zoom, Google Meet. Nah itu juga alat-alat yang bisa digunakan untuk bertatap muka sama orang lain nih, sama orang yang jauh jaraknya lewat bantuan internet. Yang kedua tadi kemudahan informasi ya.
kalian pasti udah paham dan udah diulang-ulang juga sama teman kalian. Kalau dengan adanya internet, dengan adanya teknologi, kita bisa mendapatkan informasi, mau nyari tutorial apa? Tutorial main game, tutorial download Roblox gitu ya di Google, pasti langsung muncul gitu ya biasanya. Atau nyari-nyari ini PR-PR kalian, pasti pakai Google bisa langsung muncul. Yang ketiga, hiburan. Teknologi jika digunakan untuk hiburan, contohnya apa tadi? Main game, main apa? Terus apa lagi? Nonton YouTube, suka nonton YouTube, suka main TikTok. Nah, itu kan salah satu bentuk dari hiburan ya, kalian menghibur diri kalian sendiri. Terus yang terakhir di bidang pendidikan ada kursus online ataupun e-learning. Di sekolah ini pakai e-learning kan ya? Pakai? Ada kan? Ada. Nah, itu salah satu dampak positif dari adanya teknologi. Bapak Ibu guru di sini terbantu kalau misalkan ada e-learning. Terus dampak negatifnya kurang aktivitas fisik karena sering banget pegang gadget, terus sering video call, nanti karena dipermudah. Jadi jarang banget ketemu untuk yang fisiknya ada itu malah jarang. Terus mungkin biasanya anak-anak muda Gen Z, kalian Gen Z apa Gen Alpha ya? Gen Z, Gen Z mager gitu ya, malas gerak, disuruh kesini nggak mau, disuruh kesana nggak mau. Nah itu salah satu contoh dampak negatifnya. Terus kejahatan cyber, pernah dengar cyberbullying? Apa itu cyberbullying? Kayak membuli lewat teknologi di internet, di media sosial. Nah itu tidak patut dilakukan ya. Saya sih berharapnya kalian nggak ada yang menjadi pelaku cyberbullying gitu. Misalnya menurut kalian lagi upload video TikTok terus di komen jelek banget sih gitu. Misalnya, nah itu salah satu contoh cyberbullying gitu ya. Verbal tapi lewat media sosial. Itu nantinya si korban yang bullying itu tadi pasti akan terdampak secara psikisnya. Jadi misalkan minder, malu, terus mau bersosialisasi gitu contohnya. Terus masalah kesehatan utamanya mata, kebanyakan nontonin HP, laptop kan matanya tegang gitu. Terus kecanduan game biasanya. Ada yang kecanduan game di sini? Ada? Semoga nggak ada ya. Jadi boleh main game boleh, tapi secukupnya aja. Oke. Untuk selanjutnya kita akan ada agenda berkelompok. Kelompoknya sudah saya bagi. Bisa kalian lihat di sini. Kelompoknya ke kanan ya. Kelompok 1 ada di sini.
kalian bisa tulis nama kelompoknya di sini, kelas, terus sama anggota kelompoknya ya. Terus bisa dibaca petunjuknya. Nanti tiap kelompok akan dapat satu studi kasus. Studi kasusnya nggak panjang, ada singkat. Terus kalian bisa berdiskusi sama kelompok kalian. Terus jawabannya nanti studi kasusnya ditempel di sini. Saya beri lem. Terus ada di bagian C ini pembagian peran. Jadi harapannya setiap setiap anggota kelompok itu berkontribusi di kelompoknya masing-masing. Contoh, Juna, namanya Juna, perannya apa nih? Sebagai pencatat misalkan. Atau Ahna, perannya apa? Mencari informasi gitu. Terus siapa lagi misalkan? Queen, misalkan perannya apa? Dia menggambar mind map. Kayak gitu nanti setiap anak harus dapat bagiannya masing-masing. Jadi temannya tidak diperbolehkan untuk tidak berkontribusi di kelompoknya, oke? Terus ini ada pertanyaannya ada 4. Dari studi kasus yang nanti saya berikan, teknologi apa yang digunakan pada studi kasus itu? Terus siapa saja sih yang terdampak dengan studi kasus yang ada itu? Terus bukan 2 dampak positif dan juga 2 dampak negatif. Terus kalau misalkan kalian jadi psikolog gitu ya atau konsultan, apa sih saran kalian agar studi kasusnya itu tidak terulang? Nanti jawabannya ditulis di sini dalam bentuk mind map. Mind mapnya bebas dibentuk sekreatif mungkin, nggak perlu pakai bolpen atau spidol warna-warni, nggak masalah. Kalau punya dipakai silakan, kalau nggak ada bolpen atau pensil biasa nggak apa-apa. Saya tidak memaksakan harus benar bias yang full bias itu, oke ya? Penting jawabannya. Terus di lembar terakhir itu ada refleksi kelompok kalian yang bisa diisi, gitu ya. Ada perintahnya. Sekarang perwakilan kelompok satu bisa maju ke depan sini buat pilih studi kasusnya. Yang nyampe duluan pilih dulu ada yang Oke, bisa dibaca dan juga dikerjakan. Kalau misalkan ada yang tidak paham, bisa tanya ke saya ya. Jangan malu untuk bertanya. Waktunya 15 menit sampai 8.45. Sampai 15 menit ya, jalan ya.
it's time to begin the third lesson. Oh iya, bisa pakai buku paket kalian buat referensi. Karena di buku paket juga ada materi yang
Oh, ya, ya.
Sumbernya berat. Udah selesai? Lanjutkan belajar. Bikin apa nih? Telepon. Telepon ini. Hah?
Dapat belajar dari baru dalam
Ini ada yang sebelah. Oh iya.
Sejenak berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon seluruh warga SMP Negeri 16 Malang sejenak berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biasa aku.